Sore hari ini kita kedatangan tamu, ada cewek cantik dari Semarang. Dia seorang apa, kita ngobrol bareng ya. Ada namanya Naswa ya. Selamat sore Naswa. Selamat sore Kak. Oh salah mic, bentar, aku naikin dulu. Naswa sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Oke, kamu dari mana ini? Aku dari Semarang, dari rumah. Semarangnya? Aku di Banyumanik. Oh dekat berarti Iya, ya, deket tinggal banget. sini situ doang. Kamu adalah seorang apa? Aku adalah seorang representatifnya Converso Kak. Converso itu adalah? Adalah sebuah kafe yang sekarang ada di Mula Warman. Oh kafe, berarti kamu yang punya kafe? Iya bisa dibilang gitu. Oh, Converso namanya. Converso Cafe. CONVERSO di Mula Warman. Iya. Sekarang di Mula Warman. Berarti Iya, dulu betul. pernah nggak di situ dong? Iya benar. Dulu di mana? Jadi tuh sebenarnya Converso itu Kak udah ada dari 9 tahun yang lalu. Oke, berarti tahun 2016. 2016. Namanya Oke. Blackbone kalau Kakak tahu Oh, di Durian. Blackbone, iya, namanya Blackbone, tapi sekarang kita rebranding. Oke. Jadi Converso. Oh, diganti Converso. Itu sejak kapan ganti nama? Itu sejak tahun 2017. Iya, berarti setahun setelah Iya. Blackbone itu. Iya. Oh, kenapa ganti? Sebenarnya Belum ada mungkin setahun loh. kita Apa rebranding sakit-sakitan? sih Kak. Oh enggak. Kita rebranding sih Kak. Karena tuh Converso tuh kita ngambil namanya dari kata-kata converse. Oke. Artinya berubah. Gimana caranya kita bisa mengubah si kafe lama itu menjadi lebih baik lagi Iya. gitu. Oke, kemarin kan itu belum ada setahun kan ya. Iya, Blackbone. Kenapa nggak dari awal Converso? Jadi dulu awalnya kita partnership Kak sama Oh. orang Jogja. Oke, Iya. terus dia hilang. Bukan dia hilang, tapi kayak kitanya juga karena mungkin kafe pertama ya Kak di Durian, dan kita tuh dulu sistemnya bukan yang bayar dulu langsung beli, tapi kayak orang order dulu gitu loh Kak. Dan Oke, ya. bayarnya nanti. Nah dari situ kita kayak banyak banget miss Oke. flow itunya. Banyak ini ya, banyak yang nggak bayar. nggak gitu-gitu bayar. ya. Terus juga Oke. ya partnernya juga akhir-akhirnya menghilang, gone by gitu. Akhirnya pelan-pelan ngilang. Mm-mm. Oke. Jadi kita kayak ya udahlah kita mending berdiri sendiri dan kita Ganti nama. aja. Oke, setahun setelah Blackbone itu ya. Iya, betul. Akhirnya ganti Converso. Itu kamu sendirian. Enggak, sama keluarga. Oh oke, oh berarti kamu dan keluarga ya. Tapi nggak ada orang luar gitu ya? Sebenarnya ada juga sama temannya papa juga sih Kak. Cuman sekarang lebih ke saya. Oh sekarang kamu yang handle. Sejak kapan kamu handle? Sebenarnya saya handle, udah mulai handle tuh mungkin dari per tahun kemarin sih Kak sebenarnya. Tapi saya itu lebih fokus kepada marketingnya dan Oke, brandingnya. oke. Jadi bagaimana strategi promosi itu dijalankan, terus bagaimana kami merancang event sama teman-teman di marketing saya gitu. Oh, ini teman-teman Iya, ini marketing teman-teman juga? marketing saya. Oke, kirain teman kampus. Teman kampus awalnya, terus Oh, saya teman kuliah hire juga? jadi tim marketing. Oh enak ya. Jadi lulus langsung udah dapat gawean. Oke, siap-siap. Berarti kan Converso udah ada 8 tahun ya, kurang lebih Betul. ya, 8 tahun. Turun naik. Iya betul, flow-nya turun naik. Turun naik ya, tapi bisa bertahan 8 tahun untuk sebuah cafe itu Achievement good ya Kak. ya. Oke, keren. Gimana? Ada strategi apa yang kamu lakuin? Tapi kan kamu baru 2 tahun ya. Apanya? Yang Di marketingnya? Di marketingnya. Iya. Terus sebelumnya belum terlibat Tapi langsung. sebenarnya aku juga terlibat Kak. Kayak misalkan nih kita mau launching menu baru, pasti aku yang kayak nyicipin. Oh, kamu tes foodnya di Tes foodnya kamu. aku Oke, gitu-gitu. aku juga bisa tes food. Iya, cuman kan dulu kan namanya anak masih SMA ya Kak, kan juga pasti perlu belajar dong tentang bisnis. Apalagi cita-citaku juga pengen jadi entrepreneurship juga gitu. Jadi mungkin orang tua aku ngasih wadah ini untuk aku bisnis ke depannya gitu. Oke, ini dipersiapkan buat kamu ya. Iya. Oke, enak banget kamu. Enggak juga sih Kak. Kan pasti ada naik turunnya Kak Iya, gitu. iya. Nggak apa-apa. Oke, 2016 kamu udah ikut cawe-cawe belum? Dalam Udah. COC. Cawe-cawe. Cewek-cewek itu apa? Udah terlibat belum di tahun awal? Iya Kak udah. Kayak Udah ya? misalkan rapat aku juga ikut kok kadang. Itu masih SMA padahal kamu. Masih SMA. Oke. Tapi alhamdulillah dari SMA juga branding Converso udah naik banget Kak gitu. Kan sebenarnya tuh Converso itu ada pas saya masih SMP kelas 2. Oke,
Udah ganti nama itu? Yang udah ganti nama. Kamu SMP kelas 2? SMP kelas 2. Masih bocil. Masih bocil, tapi alhamdulillah karena kayak teman-teman kalau misalkan ada ini di Converso aja dong, Jadinya branding Converso kayak makin melebar. Kamu ini ya getok tular gitu ya. Iya. SMP-mu mana? Aku Hidayatullah. Oh iya, oke, siap. SMA? Hidayatullah. Dari SD Kak saya. Tidak pernah berubah. Nggak bosan? Bosan tapi ya lanjutin ya, aja. Rumah aja lah ya. Oke, siap. Oke, terus ini Converso ini kalau segi apa ya menu gitu tuh dia lebih kemana arahnya? Kalau menu kita variatif Kak. Jadi ada Western, ada Nusantara. Jadi kita tuh memang awalnya kan segmennya anak muda dan juga pekerja. Tapi karena kita kemarin abis merubah repositioning dari anak muda kita sekarang ke family. Oke, sejak kamu marketingan itu? Iya, sejak marketingan itu kita berubah repositioning jadi ke family gitu. All segmen ya. All segmen. Jadi nggak hanya pekerja yang cuma meeting atau kita cuma hangout, tapi kita pengennya tuh jadi third place. Dimana kita bisa menggait orang buat kayak orang tuh bisa diterima loh di Converso gitu loh Kak. Kenapa? Maksudnya kenapa jadi third place? Karena aku pengennya tuh Converso tuh jadi tempat orang-orang buat berkarya, belajar gitu loh Kak. Jadi nggak hanya dia kayak cuman diskusi aja, tapi kayak kan kita makanya selalu ada event Kak sekarang, ada workshop atau ada apa tuh buat wadah mereka untuk berkembang gitu. Kalau misal segmennya nggak diubah tetap di anak muda itu tetap oke nggak sih, tetap cuan nggak sih kemarin? Ya tetap cuan, cuman kayaknya kita pengen ada keunikan nggak sih Kak di setiap kafe? Oh gitu ya? Iya, jadi aku perlu ada repositioning kayak gitu. Dan berhasil nggak menurut kamu? Berhasil alhamdulillahnya. Udah berapa lama yang model family gini? Model family mungkin setahun kayaknya. Setahun ini ya? Berhasil. Menaik segmen banget dan engagement naik banget. Susahnya apa? Susahnya dalam konsistensi mempromosikan konten-konten sih Kak sebenarnya. Berarti kamu ubah konsep semua dong? Ya enggak semuanya sih Kak. Kaki apa tangan tadi? Tangan kok. Tangan. Enggak merubah semuanya sih Kak, cuman kita memperluas aja gitu. Iya kan tetap ada brandingnya dirubah kan? Iya, brandingnya dirubah. Maksudnya dari segi desain? Oh, desain enggak. Tetap cuman mungkin kita kan ada fasilitas bermain anak-anak ya Kak, kayak ayunan gitu. Ada playground. Itu sejak lama udah ada? Sudah ada. Terus kita juga kemarin sempat ada workshop pizza making sama latte art. Itu memang khusus buat keluarga Kak. Jadi kita itu menanamkan ke benak konsumen kalau kita sekarang udah ganti identity loh sebagai family cafe kayak gitu. Oh iya, nggak susah tapi? Susah tapi kalau dijalanin dan berusaha pasti bisa. Ketika perubahan awal ya, switch dari anak muda ke keluarga, family, itu ada pelanggan lama ngerasa ada yang protes nggak sih, kayak kok jadi gini gitu? Enggak? Alhamdulillah enggak sih Kak. Menunya berubah dong? Sebenarnya menunya masih sama karena kita kan all segmen menunya Kak. Jadi bisa tetap dimakan oleh semua segmen. Gitu. Tapi realnya yang hadir apakah benar-benar bisa menghadirkan banyak keluarga yang datang atau tetap anak muda juga yang datang? Alhamdulillah malah balance ya. Jadi anak mudanya hadir tapi keluarga juga hadir. Kayak kemarin ada customer saya Kak, dia jauh-jauh dari Ambarawa, itu hanya pengen anaknya omelet. Aku pengen omeletnya Converso mah enak gitu. Jadi emang mungkin brandingnya Converso sekarang udah family cafe Kak. Dibawa nggak omeletnya? Sekarang nggak dibawa sih Kak. Gitu. Besok diicipin lah ya. Boleh. Bedanya di apa omeletnya? Aku soal omelet soalnya. Oh, mungkin kayak lebih creamy, terus susunya banyak gitu. Jadi gitu. Lebih enak. Berarti lebih creamy ya. Lebih creamy. Siap. Terus kamu udah puas dengan ini? Apa namanya? Udah tercapai belum sih konsep kamu merubah dari muda ke keluarga? Sebenarnya dari muda ke keluarga yang nggak mudah ya, apalagi usaha keluarga yang dibangun dengan konsep orang tua gitu Kak. Kalau orang tua saya kan pengennya kan kayak harus sustainability, harus ada berkelanjutan. Tapi kan kalau saya pengennya ayo dong mah Pak ada inovasi baru, program baru. Jadi kita tuh pengennya nggak sesuai tren gitu loh Kak. Maksudnya nggak ketinggalan zaman gitu loh Kak. Jadi bagaimana kita tetap sesuai identity cafe as family tapi kita nggak ketinggalan zaman gitu. Iya. Tapi udah menurut kamu sudah cukup berhasil? Sudah cukup berhasil. Tapi belum goals? Belum goals mungkin, tapi kita usahain. Amin. Kita nanti lanjut ya ngobrol lagi. Boleh. Kita nanti kupas lebih dalam. Kamu pengen diputerin lagu apa? Aku pengen lagu apa ya? Apa? Lagi suka dengerin apa?
Aku lagi suka dengerin lagunya Jatuh Hatinya Raisa. Jatuh Hati ya, bentar, ada nggak ya? Kalau nggak ada kamu nyanyi ya? Boleh? Ya udah, kamu nyanyi. Beneran nyanyi nih Kak? Ya coba refnya aja, refnya. Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku harap kau tahu bahwa ku terinspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu, tapi bolehkah ku selalu di dekatmu. Enak, nanti nyanyi lagi 5 lagu ya? Waduh jangan. Oh, kamu belum naik lagi. Biasanya yang nomor 2 soalnya Nas. Iya udah gak apa-apa Kak, santai aja. Gak apa-apa ya, kamu baik banget sih. Udah suaranya bagus. Sama-sama. Nas, kita Iya, ngobrol Kak. lagi ya. Boleh. Apa namanya, filosofi dari nama Converso ada nggak? Filosofi mungkin gini. Converso itu kan tadi kan converse ya Kak, artinya Oke, berubah. Tapi sebenarnya Converso itu papa saya dulu mengusungkan temanya itu tuh kayak kafe laki-laki. Oh, khusus dari manly. Bukan itu. manly, emangnya kayak dari desainnya kan hitam putih gitu kan Kak. Oke. Jadi emangnya kayak kafe khusus kafe nih, khusus kafe khusus kayak laki-laki gitu. Tapi setelah 2021 kita pindah, akhirnya kita rombak semuanya. Oke. Kayak Yang di desainnya, Mula Warman. betul. 2021 itu di Mula Warman. Mula Warman. Oke, terus Kayak dirombak kayak dari di sisi warnanya ya, awalnya hitam sekarang coklat. oke. Kayak more girly gitu loh Kak. Oke, ya. Jadi kayak sekarang tuh lebih kayak bisa ke all segmen. Jadi udah nggak terpaku sama kafe laki-laki lagi. Ya. Udah nggak bawa laki-laki doang lah ya. di Iya, situ jadi ya. kita ada kesetaraan gender gitu kayaknya Oke, Kak. Filosofinya adalah Filosofinya adalah mungkin sebenarnya ya cuman kayak kafe laki-laki aja sih Kak. Kayak laki-laki kan kayak yang manly banget, jadi harus yang hitam putih kayak terlihat looks like keren gitu, kafe keren gitu Kak mungkin gitu. Oke, mungkin ini ya. Tadi artinya yang berubah itu mungkin berubah yang ke arah lebih oke lah ya dari Iya. yang black bond tadi ya. Mungkin dari yang awalnya cuman kayak hitam putih tapi kayak ada warnanya abis itu. Oh, lebih colorful. Colorful, ya. Oke, siap. Ada nggak sih, kan kamu megang marketingnya ini ya, di Converso. Ada strategi khusus nggak dari kamu? Kayak strategi komunikasinya gitu? Sebenarnya gini Kak, generasi muda sekarang atau Gen Z itu menurut aku dia lebih sukanya ke experience, nggak hanya ke satu produk aja. Jadi bagaimana aku bisa menawarkan experience, kayak tadi kita ada event-event kreatif, terus kita sekarang bikin namanya student package, paket mahasiswa Kak. Oh, pakai mahasiswa. Lebih murah di kantong gitu loh Kak. Oke. Terus kita juga kayak ada promosi di sosial media, terus kolaborasi sama komunitas mungkin Kak, gitu. Kayak kemarin waktu pas event workshop pizza making, kita kolaborasi sama DWP Jateng. Oh, Dharma oke, Wanita. ya. Oke, siap. Berarti kamu mainin di ini ya, paket-paket harga mahasiswa. Sebenarnya aku lebih ke kayak not only soft selling tapi hard sellingnya juga ada Kak. Oke. Jadi kita ada direct marketingnya juga gitu loh Kak. Tadi kayak kita ke komunitas, kayak kita ke sekolah-sekolah. Itu untuk menggait kayak kita sekarang udah ada identity baru loh, as a family cafe. Tim Gitu. kamu berapa orang? Tim aku 3 orang 3 tuh. itu. Namanya Arlinda atau kita biasanya panggilnya Cunil. Kenapa Cunil? Itu saya kurang tahu ya Kak, kenapa, pasti ada filosofi kita sendiri. Dan ada juga Ranisa. Oh, Ranisa. Iya. Oke, timnya bertiga ini. Bertiga tapi tetap dipantau sama supervisor. Oke, siap. Untuk pendekatan komunitas biasanya kamu milih yang kayak gimana komunitasnya? Nah karena kita sekarang family identity, pasti kan kita juga kayak harus menggait komunitas yang terkait keluarga juga Kak. Oke. Makanya kenapa Dharma Wanita kan itu kan ibu-ibu ya Kak. Banyak kan ibu-ibu kayak ada arisan, ada pengajian. Kadang kan dari ibu-ibu kayak bisa rekomendasiin gitu Kak ke keluarga, kayak tadi mama nemu loh kafe yang bagus bisa buat keluarga gitu. Iya. Jadi aku lihat dari segmentasinya juga Kak. Jadi nggak hanya kayaknya komunitas ini deh, enggak. Kita harus selektif pilih komunitas juga. Tetap ini ya, nggak asal ya. Nggak asal. Tetap dipilih, Dipilih, diseleksi. betul. Yang sudah kamu hadirkan selain DWP ada apa lagi? DLH Ya, lingkungan hidup. lingkungan hidup ada yang datang juga kemarin waktu workshop. Oke, itu kalau yang dari komunitas ya, kamu lebih milih ke situ ya. Betul. Oke, kalau ini untuk apa namanya? Sekolah-sekolah juga ada Sekolah-sekolah. sih Kak. Kemarin kita juga habis nge-approach kayak 8 sekolah gitu. Loh, 8 sekolah SMA gitu. Enggak,
kan karena family kan banyak anak-anak kecil, SD, iya. Hidayatullah pasti ya. Itu ada, tapi ada juga Semesta, juga. Al-Azhar, SD Serondol Kulon, gitu-gitu kita juga approach. Caranya gimana kamu? Datang ke sekolah langsung gitu? Ya kita pasti yang pertama kita kayak sediain poster atau proposalnya dulu sih Kak. Nanti kita kayak langsung temuin ke TU-nya, terus kita kayak kita siapa, kita mau apa, terus misalkan kita ada event, boleh nggak kalau share di WA group gitu, atau ditempel posternya gitu kan. Oke, lebih ke apa namanya, kayak penawaran kayak gitu ya? Iya, hard selling. Apa namanya? Direct marketing. Ngaruh nggak? Ngaruh, karena waktu pas kemarin event tuh banyak ada anak kecil beberapa yang ikut serta gitu Kak. Event apa kemarin? Yang pizza making art itu, yang kita kayak create pizza gitu, ngadon pizza. Kayak ini ya, yang anak-anak sekolah ke dapur gitu ya? Enggak, jadi kita waktu itu kayak ada satu tempat itu memang buat workshop Kak. Jadi kayak mulai ngeadoninnya gimana, kasih toppingnya gimana. Di kafe juga? Di kafe, di Converso juga kemarin. Dan alhamdulillahnya melebihi target. Itu campur pesertanya, anak, ibu, bapak? Iya, dan kayak sekeluarga gitu loh Kak. Oh, memang family ya? Tapi umum juga banyak yang daftar. Itu bikin pizza dari awal? Dari awal, sampai pemilihan topping, sampai tapi nanti yang apa kayak yang nge-oven ini tetap dari pihak kami. Ada berapa puluh orang tuh yang? Kemarin sekitar 36 ya? 36 target kamu? Targetku cuman 7 kelompok, 7 keluarga lah. Tapi yang datang 10 kelompok, 10 keluarga. Udah over ya. Over. Keren. Nah itu apa namanya? Itu kan bagian dari strategi kamu ya. Betul. Untuk, apa namanya, pemasaran Converso. Pizza itu tadi. Kalau itu berjalan, apakah nanti kedepannya kamu akan ada workshop lagi? Workshop yang apa ya, kayak reguler gitu sebulan sekali atau enggak, atau repot enggak sih? Enggak. Karena sekarang gini Kak, kan sekarang nih mau ada maba masuk, aku harus mikir gimana caranya aku bisa nge-track maba gitu. Nanti aku mungkin mau spoil dikit kalau Converso bakal ada event lagi Kak, insya Allah di September. Eventnya apa kita masih merahasiakan agar lebih. Udah ada planningnya. Untuk maba? Ya nggak hanya maba sih sebenarnya, buat umum. Tapi ini aku mau nge-track maba kalau aku ada Converso loh di sini gitu loh Kak. Cooking class juga? Enggak cooking class, ini lebih wow lagi, lebih wow lagi, iya. Kan kalau cooking class kan udah ini ya Kak, udah sering. Jadi aku pengen ada sesuatu yang belum pernah orang cobain gitu. Oke, praktek juga. Oke, nanti ditunggu aja ya. Oke. Instagramnya apa sih? Aku belum pernah. Coba follow deh Kak @converso.id. Wah, HP ku tak ces nanti aja. Boleh. Converso.co.id. .id nggak ada bukan .co Kak. Oh iya, Converso Cafe nih ya. Oke, berarti ini Converso.id ya. Oke, betul. siap. Nanti tak follow. Boleh. Di follow back nggak? Tergantung Kak. Insya Allah di follow back. Insya Allah di follow back. Ini ya. Oh iya ya, di Mula Warman Raya nomor 1 Banyuwangi. Betul. Ini sebelah mana? Sebelum ancar-ancarnya mana kalau ini? Ini kakaknya tahu SPBU Mula Warman nggak? Ya. Nah itu tinggal lurus lagi aja, ntar kiri jalan. Turun ya? Turun. Nanti mungkin sebelahnya Mas Budi. Oke. Itu Converso. Yang ada baksonya itu. Yang ada bakso tetelannya itu. Persis. Oke, siap. Dan selain event itu ya Kak, sekarang kita lagi ada event juga nih. Namanya Coloring Day event, kayak lomba mewarnai gitu loh Kak. Itu masih berlaku sampai tanggal 29 Agustus. Online. Offline datang. Setiap hari. Maksudnya kita datang nih, terus kayak setiap pembelian minimal 30.000 nanti dapat kayak mewarnai. Dapat gambar. Terus mewarnai. Diwarnai ketika ada di kafe itu. Iya, dan itu ada hadiahnya. Apa hadiahnya? Mau di-spill di sini apa nggak di sana? Hadiahnya ada tumbler, tapi ada voucher juga. Voucher berapa? Nah itu masih rahasia biar wow gitu. Rahasia terus. Karena kalau kita rahasia itu malah orang penasaran Kak. Iya. Kalau kita spill orang nggak usah lah gitu. Gitu ya. Oke, ini strategi kamu Strategi juga. Oke, siap. Ada live musik nggak di Converso? Live musik setiap hari Sabtu malam Minggu. Ada ya. Gede berarti ya kafenya? Alhamdulillah gede. Nggak ada di sini ya gambarnya? Ada kok Kak. Coba ke bawah. Aku pernah bikin video fasilitas juga. Antara pas break ya. Boleh, siap. Oke, live musik setiap hari Sabtu malam Minggu. Iya. Akustik apa band? Akustik. Ada akustik kadang band, tergantung. Oke. Biasanya kalau hari ya ini kan ngaruh ya di betul. kafe ya, itu paling ramai hari apa?
di Converso? Sebenarnya kita tidak bisa menebak hari apa yang rame ya kak. Cuman alhamdulillahnya akhir-akhir ini lagi rame terus sih, full day rame terus. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Cuman dong. Alhamdulillah cuman. Tapi harus dipertahankan dan dinaikkan kak gitu. Ada berapa karyawan di Converso? Karyawan mungkin sekitar 30-an. Ya, banyak juga itu. 20-an 30-an lah. Oke. Untuk kopinya dalamnya? Kopinya banyak, tergantung kakak sukanya gimana. Yang suka pahit atau misalkan suka yang manis gitu. Tergantung kak. Bestsellernya? Bestsellernya kalau aku sih sukanya namanya kopinya Baby Cino. Jadi dia ada kopi tapi ada susunya gitu loh kak. Baby Cino. Namanya Ice Baby Cino, iya. Kenapa Baby Cino? Iya karena Itu hitam, kopi hitam. enggak kayak kopi tapi ada susunya gitu loh kak. Tapi paling Kopi banyak susu. susunya, iya. Kopi susu. Oh tapi Paling dominan banyak susunya, iya. Oke, siap. Kalau makanan? Kalau makanan paling bestseller iga bakar maranginya. Iga bakar marangi. Ya. Oke, dari harga berapa? Dari harga mungkin Rahasia 40 enggak dong. Aku enggak merahasiakan kalau harga. Mungkin kisaran 49 ribuan maaf enggak. Kayaknya 67 ribuan deh kalau enggak salah. 67 ribuan. Tapi paling bestseller. Karena kita iganya besar, Kak. Ada iga, masih ada supnya, masih ada apa. Jadi kayak banyak komplimennya. Iga bakar terus Iga bakar itu supnya. kayak iga bakarnya ada kayak 2 iga gitu misalnya bisa besar. Nanti sama ada kayak supnya gitu. Supnya kuah doang. Iya, ada sayuran dikit. Oh, dikit. Oke, bestsellernya itu ya. Iga Oke, bakar maranginya. Kalau kopinya yang Baby Cino. ya. Tapi cappuccino latte-nya juga enak kok. Enak juga ya. Oke, sip. Kamu ikut andil dalam menu nggak? Kalau menu kadang iya, kayak misalkan kira-kira apa ya yang harus dipertahankan dan yang nggak dipertahankan. Ada yang dieliminasi ya, Bang? Pasti ada. Setiap apa biasanya kalian untuk itu apa namanya evaluasi menu? Kalau evaluasi menu misalnya dilihat dari ini kak, dilihat dari penjualan. Kalau ini ternyata banyak gak lakunya ya kita bisa evaluasi dan eliminasi. Berapa bulan sekali? Kalau evaluasi itu tergantung sih kak. Nggak tentu ya? Nggak tentu. Oke, siap. Nanti setelah break kamu bagi tips ya. Apa tuh? Gimana caranya agar sebuah usaha itu bisa nggak cuma bertahan ya, tapi bisa berkembang ya. Boleh. Converso berkembang kan? Insya Allah berkembang Oke, terus. nanti pas lah ya kamu kasih tips buat kamu Mas Bayu yang ada di rumah. Boleh. Ada usaha lain nggak? Ada apa kak? Apa? Kok nggak ada suara? Coba. Tes. Nah, Ada. Ada usaha lain ada? Usaha lain belum. Belum ya. Kamu masih fokus di Converso. Ya? Iya sebenarnya pas sebelum Converso aku ada usaha lain sih. Tapi emang udah nggak di situ lagi Fokus aja. di Converso. Rencana mau gedein Converso lebih gede lagi atau Converso berjalan sembari buka cabang? Ada nggak rencana buka-buka kayak gitu? Kalau aku sih untuk sekarang pengen fokus memperkuat brand Converso di Semarang dulu sih kak. Gitu. Tapi aku pengen tetap terbuka sama kayak komunitas atau kolaborasi sama brand-brand lain ataupun kampus. Tapi kalau mimpi punya cabang pasti semua orang restoran atau owner apa pasti punya mimpi. Tapi menurut aku kita harus kuatin pondasi kita dulu gitu. Oke, berarti ini ya fokus Pasti fokus dulu di sini dulu. Oke. Karena kebanyakan kalau ada orang yang udah banyak cabang, takutnya banyak yang tutup juga gitu loh kak. Iya, karena nggak fokus, Nggak fokus. ya sana sini ya. Oke, siap. Bagi dong, ini tadi kamu kan udah janjiin Kang Mas Bayu tips supaya sebuah usaha itu nggak berhenti, nggak sekedar bertahan tapi juga berkembang. Apa yang biasa kamu lakukan di Converso? Oke, sebenarnya ini juga mungkin pesan juga sih kak buat anak-anak muda yang mau meneruskan bisnis keluarganya juga. Pesanku yang pertama, jangan takut kalau kita punya visi yang berbeda sama orang tua kita atau partner bisnis kita yang lain. Menurutku itu hal yang wajar. Karena yang penting itu bagaimana kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Terus yang ketiga, yang kedua, jalaninya dengan hati. Terus buktikan lewat hasil. Jadi nggak hanya ngomong aja, tapi ada tindakan atau action gitu. Karena usaha yang kita bangun itu tuh bukan kayak cuman hanya bisnis ya, tapi kita bagaimana kita bisa mewariskan nilai-nilai yang sudah kita punya gitu loh kak. Ya, action yang kamu maksud seperti apa? Misalkan kayak strategi komunikasi tuh. Misalkan aku pengen kolaborasi sama komunitas, ya temuin gitu. Ya bukan hanya kayak
misalkan aku rencana kayak cuma doang. ngomong nih, iya kak aku pengen ada komunitas sama gini-gini. Oh enggak, tapi kalau emang kamu mau ya do it gitu loh. Oke. Not only like in your mind atau like fata morgana itu kan never really exist ya. Tapi kalau kamu memang bener-bener pengen action ya action aja. Oke, gitu. Jadi nggak hanya Jangan takut melangkah sih kak. nggak berhenti di ide ya. Iya, dan jangan mendengarkan jangan mendengarkan kata-kata yang nggak harusnya didengerin. Oke. Misalkan kayak ada orang kayak, nah harusnya tuh kamu nggak kayak gini konsepnya gitu. Emang ada yang kayak gitu. Iya, enggak, cuman kan ada beberapa kasus case study yang seperti itu gitu. Orang-orang di luar sana lah. Orang-orang di luar sana yang Tapi kayak kamu nggak ngalamin lah ya. enggak, misalkan kayak aku kadang suka analisis ke orangnya, research. Misalkan kayak ada orang yang kayak kamu kok usahanya ini sih padahal lo tuh bagusnya di fashion misalkan gitu. Menurut aku lebih jadi diri sendiri aja sih. Oke. Jangan dengarkan apa kata orang karena itu kan yang jalanin kita bukan orang lain gitu loh kak. Kalau itu sebuah masukan yang oke, Kalau itu masukan yang membangun ya dengerin aja. Tapi bukan berarti ketika kita punya mimpi itu ya jangan dipatahkan langsung sama orang lain gitu loh kak. Maksud aku boleh kita dapat kritik atau saran itu sangat membangun dan berkembang. Tapi ketika kita punya mimpi ya coba jalan dulu aja sesuai mimpi yang apa kamu mau. sesuai gitu. yang kita Inginkan dulu ya. Jadi tutup kuping dulu ya untuk Bukan tutup kuping sih kak. Kritik pasti akan diterima. Tapi sebisa mungkin kita bisa menjalani versi terbaik yang kita punya dulu gitu loh. disimpan dulu lah ya. Disimpan Berarti, dulu. Ini Itu buat mungkin nanti lah. sebagai saran next gitu loh kak. Iya. Oke, siap. Kalau untuk pelanggan pernah ada komplain nggak? Kalau pelanggan pernah pasti, nggak mungkin nggak pernah. Yang sampai saat ini kamu ingat? Yang saat ini masih aku ingat. Oh ini pas Ramadan itu tuh sangat banget membludak customer kak. Oke, pas bukber. Pas bukber, iya. Tapi memang mungkin menurut aku di sini yang salah mungkin dua-duanya, antara customer salah, tapi di bagian kasirku juga salah gitu loh kak. Jadi aku nggak menyalahkan satu pihak doang, enggak. Misalkan kayak ada yang baru pesan, tapi kayak kok kak buka makanan saya belum datang, padahal baru di input gitu loh kak. Tapi saya ingat banget waktu pas bukber tahun ini. Yang kemarin ya. Itu ada ibu-ibu yang komplain. Dia tuh kayak reserve hampir mau 50-60 gitu. Maksudnya 50-60 apa? Packs. Oke. Terus makan di situ. Oke. Tapi ada yang belum keluar makanannya sampai jam 6.15 atau 6.20 gitu. Sebagian menu. Terus kan kita pasti juga kayak tanya apa nih kenapa gitu. Terus pas saya lihat di kasirnya ini baru mesen gitu loh kak. Jadi kayak oh memang kesalahannya ada di dua-duanya. Mungkin kita yang kurang cepat karena saking banyaknya orderan gitu. Sampai akhirnya karena menu saya tuh ada yang keluar duluan dan sesuai sama apa yang pesan. Akhirnya saya bilang buat mereka dulu. Jadi saya makannya pas Isya. Okay. Demi customer ya buat kita nanti aja. Oke, misal ini kan sering ya kasus yang terjadi adalah aku pesan misal sama teman-temanku berlima, udah pesan satu pesanan di awal, tapi ketika menu datang terus aku nambah pesanan lagi, bisa aku tambah add on apa ya kak ya? Itu akan dibikinkan langsung atau dahulin orang yang sudah pesan sebelum kita? Oh, biasanya kita tetap kasih tahu dulu ke dapur sih kak, gitu. Maksudnya bukan kayak bukan berarti orang yang pesan dulu didahuluin, enggak. Tapi ketika ada pesanan pasti langsung diinput sama kasir langsung masuk ke dapur gitu. Oke, gitu ya sistemnya berarti ya. Oke, terus untuk cara kalian kayak menghandle sebuah kritikan kayak tadi itu gimana? Menurut aku ketika kan ada tetap marah-marah ya. iya marah-marah. Tapi waktu itu karena yang handling ada orang tua saya juga di situ. Jadi waktu itu kita kan tanya, apa Bu yang belum keluar gitu. Iya nih alasannya atau apa saya lupa. Pokoknya ada yang belum keluar aja. Terus dari jam berapa Ibu pesannya? Soalnya ada 2 alasannya sudah keluar kak. Terus kayak, ya baru tadi sih sekitar segini. Iya belum bisa Bu, karena kan tadi sudah ada pesanan masuk. Jadi kan antri dulu. Iya gitu. Nanti kami buatkan ya Bu secepatnya gitu. Tapi kita tetap menerima kritik gitu loh kak, kayak oh ya kenapa ada apa, bukan kayak saling salah menyalahkan antar tim. Itu menurut aku nggak childish banget, tapi kayak ya udah diterima aja kritikannya apa, yang kurang apa ntar kita perbaikin. Bukan berarti kita kayak kritik terus kita nggak perbaikin gitu loh kak. Kan banyak yang kayak oh ya makasih kritikannya tapi nggak diperbaikin ya, sama orang nggak akan loyal customer kak. Orang nggak akan repeat order gitu loh. Tapi kalau kita kayak tapi aku tuh kayak pas ibunya komplain aku minta maaf dulu kayak maaf Bu sebelumnya kalau
atas ketidaknyamanannya karena terlalu banyak flow yang seperti ini mengakibatkan seperti ini. Apakah ibu ya kalau kitanya tuh nggak ikut keras tuh dia customer akan lembut itu loh Kak. Iya benar. Kan kayak perempuan juga kalau nggak dibentak pasti dia akan lembut, cair juga kan. Cair juga gitu. Jadi pas ibu kena gimana butuh apa pas kita bilang Bu kalau misalkan nanti jam segini keluar aman nggak? Oh iya aman gitu. Yang penting tadi sih komunikasi yang baik. Oke, keren. Kalau untuk medsos sendiri kalian main Instagram ya. Itu yang konten siapa biasanya? Nah, kalau yang kayak bikin konten plan tuh ada yang di sebelah sana yang memakai kerudung coklat. Ya, Mbak Cunil. Cunil ya. Tapi sebenarnya konten plan yang Mbak Cunil atau Mbak Ranisa buat itu juga saya elaborate juga gitu loh Mas MK. Jadi kayak misalkan, oh kayaknya harus begini, ya nanti begini, dan harus approval sama orang tua saya juga. Konten-konten itu kayak dipilih, jadi nggak semua konten itu bisa masuk. Oke, tetap selektif juga ya. Iya. Banyak yang ketolak nggak? Alhamdulillah nggak ya. Nggak ya. Dari misal satu konten udah jadi hari ini, proses naiknya kan butuh berapa tahap-tahap tadi. Iya. Lama nggak sih? Kelamaan nggak sih? Alhamdulillah cepet sih. Kenapa nggak langsung aja dipercayain ke konten plannya aja? Nah, kan kita balik lagi kan kita kayak pengen memperkuat brand identity kita juga gitu loh Kak. Jadi kita kayak pengennya ya kamu bikin tren sesuai dengan identity kita. Jadi nggak asal-asalan gitu loh Kak. Berarti kan dari konten plan sendiri tuh tapi dia udah tahu lah maksudnya yang dimaksud ownernya itu kayak gimana. Iya betul. Ya. Tapi harus tetap ini ya ACC dulu ya. ACC dulu. Soalnya kadang ini Kak pas yang konten plan sebelumnya itu dia kayak langsung upload tapi ternyata kayak oh ini kok kayaknya terlalu maaf kayak celelean apa gimana. Jadi kita kayak boleh kita kontennya entertain tapi ada sisi-sisi yang si family cafe ini gitu kan misalnya. Tetap sopan santun lah ya. Iya, attitude lah Kak. Attitude ya. Oke, gitu jadi sistemnya. Tapi untuk prosesnya insya Allah cepat karena kan misalkan nggak dari orang tua pun kalau saya sudah oke, biasanya orang tua saya juga oke gitu. Jadi udah aman. Dan alhamdulillahnya kan kita kan setiap hari chat. Update-nya gimana teman-teman perkembangannya, ada yang perlu saya bantu nggak? Kadang misalkan teman-teman butuh take over, saya take over design misalnya, take over caption atau apa, saya bantuin. Jadi aman insyaallah. Keren ya. Seminggu ada berapa konten yang naik? Seminggu ada berapa konten yang naik kira-kira? Kalau menurut aku mungkin kayak konten-konten real sih Kak yang naik. Maksudnya daripada kayak konten-konten story, menurut aku kayak konten-konten. Maksudnya adalah berapa banyak yang kalian bikin dan dinaikkan ke Instagram. Sebenarnya kalau konten 2-3 sih. 2-3 dalam waktu seminggu ya. Tapi kalau story tiap hari ya. Story tiap hari. Betul. Siap. Kalau yang di Instagram sendiri kan kalian pakai ad nggak? Iya pakai ads. Kayak kemarin yang workshop pizza itu kita pakai ads dan ternyata memang ads itu sangat influence banget. Ngaruh. Seberapa besar ngaruhnya? Kayak banyak dari share-nya, engagement naik gitu loh Kak. Dan kayak orang tanya dari ads itu sendiri gitu. Kalau kamu pakai ad itu lebih ke cari engagement apa follower baru atau? Sebenarnya juga ningkatin awareness juga sih Kak sebenarnya. Misalkan kita bikin event ya orang. Kan tuh ada pilihan kan, maksudnya kamu pilih di mana? Kamu pakai yang mana biasanya? Maksudnya gimana Kak? Kayak misal aku pengen ini nggak perlu di follow, cuman banyak aja yang nonton. Oh ya followers juga pasti perlu sih. Gitu ya, tetap ada ya. Beli nggak? Beli followers enggak? Enggak ya, murni semua. Murni. Ya. Oke, siap. Kan kita sekarang gini Kak, misalkan kita ada event nih kayak pokoknya minimal harus follow Converso dulu ya. Rating Converso dulu ya di Google gitu. Jadi kan orang-orang akhirnya kayak nge-follow. Apalagi kalau misalkan kayak komunitas atau misalkan ada apa kan juga harus nge-follow gitu Kak. Oh iya. Untuk syarat ya dan nambahin juga followernya. Oke, siap. Terakhir apa tuh? Naswa. Iya. Udah mepet. Goals kamu di tahun 2026. 2020 tahun depan. Goals apa nih? Goals buat Converso atau apa? Converso dong. Kalau goals buat kamu nanti aja. Oh, baik. Kalau harapan aku atau harapan Converso 2026 ya? Iya 2026 ya. Aku pengennya tuh Converso jadi kayak penghubung komunitas di Semarang sih Kak. Jadi kayak bukan hanya sekadar kafe biasa, tapi gimana caranya Converso itu jadi tempat berkarya, tempat belajar bagi banyak orang. Jadi aku pengen sama-sama terhubung, gitu. Terus tempat di mana orang itu bisa ngerasa mereka tuh menjadi bagian sesuatu yang lebih besar gitu. Aku pengen kayak gitu. Jadi aku pengen Converso itu bukan hanya tempat hangout, cuman chill, tapi dia juga tempat berkarya loh bagi orang. Keren. Gitu. Amin.
Nanti kalau berhasil kabarin ya. Ya, saya ke sini lagi. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Najwa. Tapi aku boleh lah. promo bentar nggak Kak? Boleh lah. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau sewa venue atau misalkan kayak mau ada meeting mau di Converso, mungkin kayak kita ada paket tapi bisa ditanyakan ke admin Conversonya langsung. Maksudnya kan kadang pasti kan orang-orang kan butuh misalkan gini, kita mau ke suatu kafe kayak Kak ada nggak Kak price list buat kita nyewa tempat, venue tempat gitu. Nah sekarang kita sebenarnya ada paket tapi belum kami launching. Jadi mungkin untuk saat ini bisa nanya langsung ke adminnya. gitu. Untuk anunya ya harganya. Harganya. Ya. Dan tenang aja itu ada juga buat khusus mahasiswa juga. Oke, harga bisa digoyang. Harganya nggak bisa digoyang dong Kak. Tapi nyetelnya nggak dangdut ya? Nggak dangdut, iya lebih ke pop kayaknya. Raisa jatuh hati. Ya, thank you ya Najwa ya. Thank you Kak. Sehat selalu buat kamu. Amin. Buat Cunil ya. Iya betul. Dan siapa? Ranisa sehat juga ya buat kalian. Amin. Dan apa namanya buat Converso tumbuh. Amin. Oke, terima kasih semuanya ya. Ya. Dan kalau lewat Banyumanik sini mampir Converso aja, betul. Dan mampir sini juga. Mampir sini juga, benar. Oh ya siap. Boleh Kak, boleh. Dan Kang Mas Bayu tetap di Jateng Radio. Oke, terima kasih Kak.